الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل يا الله صيامنا وتقبل قراءاتنا وتقبل تعبدنا في شهر رمضان بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين وأولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب تفسير سورة ياسين الشيخ حمامي زاده قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, pecinta baginda Nabi, shaimin, shaimat, hafizakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya mendapat perlindungan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, yaitu di ayat yang keempat. Kemarin sudah kita bahas tentang fadilah. Sebelum fadilah, kemarin kita bahas asbab, yaitu sebab-sebab turunnya surah Yasin dan kemudian keutamaan Yasin. Di ayat yang keempat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. أنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Saya baca sampai ayat 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratil mustaqim. Ala siratil mustaqim, yaitu berada di jalan siratil mustaqim, berada di jalan yang lurus. Siapa yang berada di jalan lurus? Yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sambungan kelanjutan dari ayat yang nomor 3 kemarin. Jadi menjelaskan, kalau yang kemarin dijelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan para rasul, adalah seorang rasul. Kalau seorang rasul berarti ada siratil mustaqim. Tidak mungkin tersesat Rasulullah, tidak mungkin kesasar Rasulullah, tetapi diperjelas oleh Allah, ada siratul mustaqim, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Pertanyaannya, apa
yang dimaksud jalan yang lurus? Al-murad minas sirati dinul Islam, yaitu pemaknaan pengertian yang dimaksud siratal mustaqim atau siratil mustaqim, yaitu jalan yang lurus, ya, yaitu jembatan yang lurus atau satu situasi yang lurus, yaitu adalah dinul Islam, agama Islam. Jadi saya kocak siratal mustaqim, saya kocak jalan lurus, berarti agama Islam. Jadi di dalam Islam itu sudah ada seperangkat aturan, seperangkat rute, seperangkat petunjuk perjalanan. Makanya kalau kita ingin selamat tujuan kita di dunia sampai akhirat, jangan lupa dalami Islam, ikuti agama Islam. Tahu saja mereka saya di dalam Islam itu komplit, ya. Sudah komplit, sudah lengkap. Apa yang mau kita cari? Jalan-jalan yang lurus menuju Allah sudah disediakan di dalam Islam. Makanya saya kocak jalan harus ikuti Islam. Kalau kita ingin lurus perjalanan kita, ya dalam Islam, ikuti Islam, ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ini kan, jadi Nabi Muhammad SAW ini dipertegas lagi oleh Allah agar orang-orang kafir itu tahu dan paham, mengerti tentang siapa Nabi Muhammad. Nah, ini kan kelanjutan dari ayat yang kemarin. Karena Yasin turun untuk menjawab kegelisahan dan kebingungan ketidakpercayaan orang-orang kafir. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya seorang Rasul, seseorang yang dijamin keberadaan yang berada di jalan yang lurus. Kenapa? Karena Nabi memiliki seperangkat aturan dan di dalam diri Nabi membawa risalah ajaran Allah, yaitu Islam. Maka orang yang memiliki Islam pasti orang cecik, karena di dalam Islam itu menyenangkan, Islam itu memuliakan, Islam itu mengangkat derajat manusia. Orang yang tidak terpakai pasti lepak dengan dalam Islam. Oleh karenanya ulama dengan ayo belajar tentang Islam setahap demi setahap. Mungkin Islam ulama dengan Islam yang masih dasar, ayo belajar. Jangan ulama dengan nikah putus di tengah perjalanan. Abang syarat tadi pun apa tadi ilmu kemudian pasti mau kita belajar. Pasti anda perlu berbaca dengan ngaji di tempat-tempat pengajian itu lolos. Abang kata adik ilmu tidak punya ilmu. Makanya perlu berbaca dengan dimanapun ada tempat pengajian, anika hampiri belajar. Jadi orang ini nyari ilmu ini derajat tertinggi. Makanya kita tak bisa kalau berbaca dengan menjadikan Islam petunjuk kalau kita tidak memahami Islam. Termasuk dengan cara bagaimana itu tafsir Yasin, kenapa Yasin ini muncul, ini kan untuk ilmu. Paling tidak kalau kita tidak bisa ngaji secara totalitas, ya ngaji rahasia-rahasianya, makna-maknanya, ajar, datangi kiai-kiai, datangi para ulama, belajar. Karena orang ini kan sekocak pintar, sekocak alim, dia mau belajar. Ini kan orang yang mau adik keinginan gitu. Derajat manusia yang tinggi karena berilmu. Kita akan berada di jalan yang lurus ketika berbaca dengan andi ilmu. Makanya disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahwa Rasul ini kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim, selalu berada di jalan yang lurus. Milana kula panjenengan yang kedua, mod kedua, ini kan dianjurkan ketika kula panjenengan namanya maca surah Fatihah di dalam sholat. Nah, ini penting nih kan, di dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikanya orang yang tidak dapat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk dekat jalan siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim sira 'alaihim
minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Ya Allah, di dalam hati paringi pitutur dengan jalannya para nabi, para aulia, para anbiya, para rasul, orang-orang sesaleh. Ya dengan. Dan dengan ulama menjelaki tidak ada siratan mustaqim, hanya jalannya para anbiya, para rasul, para syuhada was-salihin. Jadi kan tak bercara. Jadi orang yang atu apa? Maka namun apa aja pasal pak nang dalam Fatihah. Jauh kabur. Sekejar anika adalah mauna pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasal pak apa? Jadi namanya pak niat taki dari kita tidak akan buat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dekajunan ya Allah. Artinya hanya dekajunan ya Allah. Artinya hanya pertolongan. Ini kan pada satu kisah ketika pada namanya mana seorang santri nyabis ke kiai. Berapa jam? Apa jam? Enki, alhamdulillah lancar. Enki suara mah, enki apa sesuai dengan namanya rukun salat, baca Fatihah. Berapa? Apa jenis bagi cepat? Artinya 5 menit ampun dasar. Coba dong, apa jenis? Berapa? Saya mau sabar tahu 5 menit. Enki baca sangat aktif. Iya kan? Oh iya. Coba tak dia coba. Bahkan mau baca. Iya kana butuh wa iya kana nasta'in. Jadi benar resapi. Benar resapi maknai permakna yang di dalam hati. Kemudian para tantretan coba bersama mereka. Napa pas ngocak ya? Berapa coba? Abdi tak mari-mari aku jaga. Tak mari-mari tak bisa. Ketika dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nangis molar. Armasa abad ada munafik. Iyyaka na'budu dak kajunan abdi anyam ya Allah selama ini abad akan tahu kasana. Wa iyyaka nasta'in dak kajunan abdi ada pertolongan abdi sering kita tolong ke manusia. Abdi sering akan pengajuan kita pengajuan yang ada tak tertib bertambah jangan mulai dari awal boleh. Nangis contohnya susah tak sempat ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Loh, mau ngerasa peong ke orang afajam oh nangis kan Gusti. Jangan buat kita tak ada pakai. Kamu kau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kadang apa aja tak jumpa ke pengiran. Lantaran pikiran mandul lah ni. Nah, ini berjen, apa boleh tak berjen? Ni apa aja pun mikir sini begini, apa boleh tak berjen? Saja ni begini. Saya pikir, nah ni. Oleh karena itulah, apa punya apa? Istighfar. Pokoknya apa berkata, kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sampai orang tak maknai dekat Fatihah. Ya Allah. Makanya ketika nyaman baca dengan setiap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak dapat siratal mustaqim. Nyaman ya Allah. Ini betul dengan jalan orang-orang sesuai. Jalan para nabi, jalan para rasul. Pamapan ini. Pasal menggarap pasal yang doktor mau Fatihah, bukan Fatihah. Ini kan rukun salat. Pasal mau tak sepak Fatihah, tak sepak pemahaman ini. Loh, ini jadi rahasianya. Jadi Rasulullah SAW berada di jalan yang lurus. Apa yang dinamakan jalan yang lurus? Ketika itu Islam, dinul Islam, yuk dalam Islam, pahami Islam. Kalau baca lagi, jambu ngaji ya jambu. Apa dia kita ada 40. Kuliah kita ada 40 antara separuh. Aduh, napa ibarat persenan abad ini kan ngaji Islam paling ngerti 2%. Oh, 2%. Kasar 100% dari berapa persen? Aduh, ya Allah, dalam Islam. Ya, ayo kita belajar.
Cek nyaman kemampuan abang nggak nikah. Saya penting ngiring para ulama, ngiring para orang-orang sesok. Kini kesini ibu boleh baca. Pacinta kanjeng Nabi karena ngiring Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemampuan abang nggak nikah. Ayo. Saya penting niat ngaji. Jangan putus asa. Mudah-mudahan panjenengan ngaji. Ya pun tak tahu mas tak ngaji itu terus. Kini tak tahu ya. Ada apa tak ada demi Islam, baru masih bisa laku ajaran sebagus. Mau ada pada Quran. Ada siratal mustaqim dinul Islam. Tanzil al-Aziz ar-Rahim. Tanzil al-Aziz ar-Rahim. Tanzil ya. Diturunkan kepada Muhammad apa yang diturunkan Al-Quran. Nah, jadi biar diperjelas boleh. Dinul Islam, napa Islam? Islam pada sumber. Napa sumber Islam? Al-Quran. Sumber saya pertama. Saya ingat. Ketika tak Quran, karena makin banyak paham-paham seni benih, aliran-aliran seni benih. Saya pertama Al-Quran. Makanya pada Imam seranya apa? Gubernur yang cuma Imam Syafi'i, seorang gubernur ngirim surat ke Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i, bagaimana caranya memahami Islam? Ini kayak kelas gubernur, katanya. Memang boleh berapa kampung, tak adanya lagi. Ini kayak kelas gubernur katanya. Gubernur Lampung, Peter nih kan, dia gubernur Alempor, katanya gitu. Bagaimana cara memahami Islam? Salam per, salikan, nyaman sholat, kan tak bisa cerlecen sholatnya. Mau cerlecen benih sholat mana? Proposal minta resting lagi. Nah, saya ngomong sholat ya. Lah, salam per ya. Ki dia ajudannya. Cara Imam Syafi'i. Nah, ngolok si Imam Syafi'i, ngolok dekat santrinya. Robi, uktub ya dia. Ya tulis. Dia benar gubernur katanya baru cara memahami Islam. Tulis buat Imam Syafi'i, nyorok tukang tulisan, nyorok santri tulis. Tulis kejelasaki berapa? Tulisannya 300 halaman. Tentu kitabnya mana? Kitab itu Ar-Risalah. Kitab Imam Syafi'i. Ar-Risalah. Kitab usul bagaimana cara memahami Islam. 300. Jika ulama lambuk kecerdasan. Coba orang katanya salah beres 300. Makin pertanyaannya terlalu lembar beres 1/2 halaman ya. Tak ada beres sekina. Orang ilmu lagi mau nambahkan diri ke orang katanya salah beres 300 halaman. Jadi kitab alim orang lama lagi kan. Oleh karena itulah napa esai lagi kan. Saya 300 kiri. Ya mau diaji. Ya kapan-kapan ngaji kiri. Napa tahun depan mau barangnya dan coba mau lagi ngaji kitab Ar-Risalah gini kan. Baru cara memahami. Nah, lagi kepada terperintah bertelok singkatannya singkat kontrak kumana dari 300. Napa? Bayan ilahi. Yang pertama cara memahami Islam bayan ilahi melalui penjelasan Al-Quran, penjelasan Allah dari depan Quran. Makanya sumbernya Al-Quran Tanzil al-Aziz ar-Rahim. Karena kita katakan Muhammad Al-Quran dari siapa? Al-Aziz, Tuhan yang maha nampak, yang maha perkasa, Ar-Rahim dan maha penyayang. Lengkap. Ya. Jadi yang pertama adalah penjelasannya dari Al-Quran. Nah, mau tak ada di Al-Quran, kan tak ada di Al-Quran. Kadang tak jelas di Al-Quran. Bayan nabawi. Napa bayan nabawi? Penjelasan sebenarnya dari hadis. Contoh ni kan. Macerna tak kakak diberi Al-Quran. Contoh puasa. Napa ayat puasa? Ayyaman ma'dudat, hari yang ditentukan, yang dihitung. Baru jelas lagi, baru hari. Tak ada di Al-Quran. Biar nyari Al-Quran mana? Tak ada mau. Karena ini balik, tak ada mau dia. Puasa baru hari. Tak ada mau dia. Berapa cara? Jadi Al-Quran berayyam ma'dudat sesuai dengan hari yang dihitung dan ditentukan. Tak ada berapa cara yang itu? Tak ada di Al-Quran. Nah, berapa tak ada di Al-Quran mas? Ketika Al-Quran sifatnya umum. Nah, nyari bayan nabawi. Berapa bayan nabawi?
penjelasan yang dalam hadis. Itu mau pas puasa yang dalam hadis perjalanan Rasul berapa? Sumu liru'yatihi wa afdiru liru'yatihi. Puasa awal ketika engkau melihat bulan hilal dan buka atau lazana ketika engkau melihat bulan. Jadi itu anak ketika dekik melihat hilal. Itu mau cek sama dekor kenapa tolong-tolong? Mau tanya kajian Nabi tak ya jelas sakit. Kemudian Quran takut ya. Tomat ayam makbudan berumah ada sini itu nah. Ada pun tak ngaji kan dia sah puasa keluar dia. Makanya Al Quran sesuai dengan hari yang dihitung itu. Kerjaan kok ngitung keluar ya. Ada sah tongah saya minggu ya. Setengah pembukaan malam loh. Bukan dia sehari boh pada fokus yang mempertimbang. Maksudnya pembukaan. Setengah juga ada. Bermakna pembukaan dan penutupan. Tidak akan mungkin ada pembukaan dan penutupannya. Setiap puasa juga ada dua lagi dan ada budi-budi. Ada apa? Maesa, zakat fitrah maesa. Yang bisa orang ajar lah mari pantas kondisi. Puasa lagi puasa. Bermakna dua ya. Sebenarnya kan dua res. Maksudnya akan jajan telasan lah mari pantas kondisi. Tapi coknya punya aman dua res. Ini ceritanya punya dua lagi. Kena sama terlalu lama sebulan bisa 29 hari, bisa 30 hari. Jelas kan? Jelas ketika jelas. Nah, oleh karena itulah ketika ia ceri berkekikan itu Rasulullah. Nah, mau tak jelas dari hadis, anika sare lima. Bayanul akli sare dari penjelasannya ulama. Apa penjelasan ulama? Nanti kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir. Nah, tadi kan orang ulama menulis kitab-kitab ini. Berpunten ini kita tahu. Apa saya maksud dia? Yang singgung ternyata asma kanjeng Nabi. Ulama siapa? Loh, coba. Ini kan kecerdasan ulama. Bahwa ini kata sekarang para ulama ini. Imam Ahmad Al-Farahidi yang mengarang ilmu tentang titik, syakal, fathah, kasrah, dhamma, ulama. Lah cuma nak kanjeng Nabi, cuma nak sahabat, ani ka Al-Quran tak ada titik, dia tak ingat ni aja. Tak ada titik ingat ni ka, bodoh titik nah, tak titik dua nampak tak ada cuma nak kanjeng Nabi. Cuma nak sahabat tak ada. Ini kenapa ber? Ini seorang ulama yang menciptakan orang mana tahu macam. Coba pun tak ada titik kan sars. Bocah berumah itu. Tak ada titik. Beda titik yang kita tahu, makanya butuh syakal. Syakal ini kenapa? Boleh fathah, boleh kasrah, boleh dhamma. Coba pun tak aja. Macam kita kundulan yang ini tak tahu jadi bocah sars. Bocah sars apa jangan kau cinta arkat Taiwan. Jangan ikut cara diri tak beri angau jadi mak kundulan kata ada omun. Jadi salah muda anu kita tahu kau kader. Nah, makanya ulama-ulama kita, kiai-kiai kita ni kan laten. Makanya saya alim baiknya kehurulan ke. Tak bisa mau kita pun tak ada kiai nak keren. Makanya alif fathah alif kasroh alif dhamma napa makin kan pun ditinggalkan napanya mana aku ikra tak kira udah ikra pun tak ada paling alam Quran ini makanya alif ceber alif ngecir alif ngeces napa pangi pada saat presiden berjumpa bukan mengizinkan mereka bercor, bocah cor bangunyi ke ekor. Memberi AIU, cor bangunyi cederan mas kayak santri sebagian kan. Nah, ketika nampak, nah itulah ini berkiai. Lalu semakin mas kiai Eropa, nampak ketika corong tak pakai sip, ngocak sot, mau berkiai dah. Pakul kecot tadi. Ni kiai dah kan, laten. Ha
Kemudian dia nggak untuk boleh udah. Anak takut nak percobaan. Ya biasa santri kiai kan jadi cengnya mana orang nak kata. Maka apa yang agak kiai orang-orang si alim makin ini pas lupa kiai nak keren. Mau tak kira malah kata mau aja. Tak kira malah kita tak bisa baca kitab pun ada kiai yang paling patuh aja. Baru tulus lah, tak berjar dia, kalau tak berjar jadi tak berjar. Loh, kemana banyak kiai-kiai makinan tu, mereka lombok, tulus luar biasa. Luar biasa, nggak ada santri tu, yang tren ini acak loncat. Aku jauh, ketik pada buku nangis. Sebab dia begitu kiai, ustaz apa? Kali itu akan mentok. Mari akan penting. Ya Allah, iuran listrik saya boleh minta kentok kiai dia. Mereka jawab, kalau tak kejar, tapi cerita betul mereka kiai nak kerja. Terguna kurulan dan makfurlah. Hadrat Syekh Waliullah Sahibul Ma'na, si Astana Wali Ma'na Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Beliau ada mau tidak ngajar bapak ngajar anak saya tak pelik karena kan santri kan tak pelik banyak tak pelik nak ngajar kocek kan banyak tak pelik hanya on ke Gusti Allah. Itulah tempat saya mustajab, tidak ada penghalang antara hamba dengan Allah. Ketika paling sing karena aku dah ngajar anak-anak seperti berdera dengan sekolah beri apa stres ada yang di Gini, kena jawab apa? Kita mental. Anda tak kiri ya kita tahu lewat boleh macam tahu lewat kerja boleh macam begini boleh ngajarin kan tahu lewat kerja kikir tahu lewat lain pakil berkikir tahu lewat cina tua sebab terkena tua terteti orang sehat boleh terteti orang sehat itu kata dia ini kata kapor terketora tempat ajaran kiai jadi kita mana tak kan kita terketora tempat ajaran kiai siapa terketora ada saya aku ngalingan gile berunik ngajar anak akhirnya kita ada dendamnya tahu tak ada dendam jadi mau kacau anak berbodoh kan jelas tahu lah ya jadilah dengan di asal nama mereka nama mundur buri ke tempat yang lagi ya Allah dia mana kan pikiran nah jadi kiri ya kau sepak tempat tak benci. Gini lagi artinya ilmu. Jadi mau tak bisa berdiri Quran ada sehari lagi dalam hadis ada sehari lagi dalam ulama terguna ulama. Kini jawab cukup Tanzilul Azizir Rahim. Mereka pelajarannya agak panjang. Biasanya kita baca dulu, mereka sampaikan lima cukup. Tapi moga-moga barakah manfaat, moga-moga sisa kau mengikuti pelajaran bagi kita semakin abad ada demi Islam menyatu dengan dalam rangka paneman ke Allah husnul khatimah paneman ke Allah beriman berislam bisiril Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم صل على محمد اللهم صل